Cerita berpindah ke Murata yang tampak terkejut karena Gyu memintanya untuk membantu mengobati Tanjiro. Murata cukup terharu karena Gyu masih mengingat namanya, karena ternyata Gyu Tomioka satu angkatan dengan Murata waktu seleksi dulu. Sedangkan Tanjiro di sini tiba-tiba ada di dalam ingatan leluhurnya saat bertemu Yorichi. Tapi karena isinya yapping, kita buatin video khusus aja buat itu. Karena intinya di sini Tanjiro mempelajari teknik ke-13 saat melihat pertarungan Yorichi melawan Muzan. Lanjut ke pertarungan sesungguhnya. Di sini Muzan masih mengeluarkan full powernya. Sebaliknya para Hashira sudah mulai kehabisan tenaga. Lalu Mitsuri ngide buat ngeplank ke belakang. Namun tentu aja Obanai dengan sigap menolongnya. Mitsuri bersikeras untuk terus ikut bertarung, tapi tentu aja Obanai melarangnya. Lalu Mitsuri pun meminta ke Obanai agar ia nggak mati. Kemudian Obanai pergi sambil berandai-andai kalau mereka bisa bertemu saat dunia ini damai, mungkin bakal menyenangkan. Tapi meskipun iblis sudah lenyap, ia tetap merasa nggak pantas bersama Mitsuri karena darah kotor yang mengalir dalam dirinya, dimana Obanai terlahir dari keluarga pembunuh yang rela membunuh orang demi kepentingan sendiri. Kemudian flashback. Anjing, skip guys. Lanjut ke para Kakushi yang menemukan Cacamaru terjepit reruntuhan. Kucing itu pun langsung lari ke medan tempur. Untuk mengatasi tangan Muzan yang langsung nyambung lagi, di sini Obanai menendang dan memotong secara bersamaan, meskipun tetap saja nggak efektif. Tapi Obanai berharap itu bisa mengulur waktu seenggaknya 1 detik. Di sisi lain, pedang Gyu terlepas karena saking intensnya pertarungan, tangan Gyu sampai membengkak dan gak mampu menggenggam pedang dengan kuat lagi. Beruntungnya Obanai dan Gyomei menolongnya. Tak lupa Sanemi juga memberinya pedang. Sambil menahan rasa sakit, Gyu pun melanjutkan pertarungan dengan sisa tenaganya. Di sini Muzan sedikit terkesan sama para Hashira yang masih bertahan selama ini, apalagi setelah terkena racunnya. Ditambah lagi matahari terbit masih 1 jam 14 menit lagi. Tampaknya mereka nggak bisa bertahan selama itu. Namun muncul penyelamat di sini, di mana Cacamaru langsung menyuntikkan obat ke para Hashira. Walaupun endingnya ia harus terpenggal oleh Muzan, tapi berkat itu para Hashira kembali pulih dari racun dan pertarungan kembali sengit. Obanai mengingat Muichiro yang bisa merubah pedangnya jadi merah. Lalu ia mencoba mempraktekannya dan pedangnya pun berubah. Namun efek sampingnya ia mulai merasa pusing dan pandangannya jadi kabur. Dan saat Muzan menyerang, Obanai masih bisa menghindar. Lalu tiba-tiba tangan Muzan terputus. Ia keheranan siapa pelakunya, karena kayaknya nggak mungkin dari mereka berempat. Kemudian terputus lagi. Dilihat dari tebasannya yang kasar dan pedangnya yang bergerigi, Muzan mengira kalau ada orang yang tak kasat mata. Ia pun menyerang ke segala arah, yang akhirnya ketahuan kalau ada 3 orang yang ikut join pakai jimat, yaitu Kanao, Zenitsu, dan Inosuke.